Tuh, nah, ketika kita menjalankan, kita sudah tanda tangan MOU, gitu. Ketika pihak dunia industri sudah tanda tangan MOU dengan pihak sekolah, SMK, itu memang mau nggak mau kita harus komitmen menjalankan poin 8+I-nya itu. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, saat ini saya lagi ada di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. Itu biasa dikenal sebagai SMK Musaga Muhammadiyah 1 Purbalingga. Ini saya lagi ada di Laboratorium Lab Kelas Industri MPLB Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, kebetulan SMK Negeri 1 SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga ini Musaga sudah kerjasama dengan PT Kombas Digital Internasional untuk pembentukan kelas industri admin online. Nah, ini saya lagi ada di dalam labnya. Kita bisa lihat teman-teman, laboratoriumnya ini keren banget. Nah, Om Tri, kok laboratoriumnya keren sih? Kok beda? Ya memang beda. Gitu. Jadi kalau di kelas industri ini memang laboratoriumnya, labnya beda dengan laboratorium yang biasa. Gitu. Perbedaannya apa? Yang pertama teman-teman bisa lihat layoutnya. Nah, ini layoutnya bukan kayak laboratorium komputer yang biasa. Kalau laboratorium komputer biasa kan komputernya menghadap ke depan semua ya. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di sini konsepnya adalah konsepnya adalah co-working space. Jadi memang dibikin bergerombol. Sini kelihatan kan masing-masing empat anak bisa bergerombol, duduknya saling berhadapan. Konsepnya adalah co-working space supaya yang pertama adalah dari awal ini begitu anak-anak masuk kelas, itu nuansanya sudah nuansa kerja, bukan nuansa belajar. Kalau misalnya komputernya menghadap ke depan semua, itu kan settingan-settingan untuk di sekolah biasa ya, untuk belajar ya. Itu tidak memancing interaksi antar siswa. Tapi kalau misalnya konsepnya seperti ini, nah jadi berkumpul gini, saling berhadapan, ini harapannya akan memancing interaksi siswa. Jadi siswa kalau ada masalah, kalau ada kendala itu bisa langsung ngobrol sama temennya, langsung tanya sama temennya. Tuh. Jadi langsung bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi nuansanya memang nuansa kerja. Jadi di sini terjadi pertukaran informasi, saling mencari solusi dari masalah yang dihadapi, seperti itu. Nah, yang kedua, ketika konsepnya seperti ini, berarti memang etos kerjanya sudah muncul. Jadi begitu anak masuk ke lab, itu langsung nuansa kerjanya langsung muncul. Jadi datang ke lab itu niatnya bukan untuk belajar, tapi untuk kerja. Namanya lab kelas industri itu harus seperti itu. Nah, itu bedanya dengan lab yang biasa. Itu ya. Nah, ini lab masih kosong. Kebetulan proses pembelajarannya nanti agak siang, sekitar jam 10 mungkin ya. Saya memang sengaja datang lebih awal untuk kasih lihat ke teman-teman suasana labnya seperti apa. Karena kalau nanti udah banyak siswa, kita nggak bisa tur kayak gini nih. Nah, ini kan kita lihat dari jauh. Nah, ini labnya seperti ini. Ini keren banget. Dan nanti siang saya sama Mas Afif, stafnya PT Kombas akan masuk untuk kasih materi soal videografi.
gitu. Nah, kok bisa sampai punya kelas sendiri, Om Tri, punya lab sendiri, dan di sini di lab itu kan kelihatan tulisannya teman-teman. Nah, supaya kita lebih jelas. Nah, kelas industri bersama PT Kombas Digital Internasional. Nah, kenapa kok bisa seperti ini ya? Syarat yang pertama adalah memang perlu komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, baik dari pihak industrinya ataupun dari pihak sekolah. Jadi PT Kombas bisa sampai di titik ini karena memang ada keseriusan dari kedua belah pihak, dari PT Kombas ataupun dari pihak sekolah. Gitu. Nah, seriusnya seperti apa? Seriusnya yang jelas bagaimana kedua belah pihak, baik dari pihak sekolah ataupun dari kita sebagai dunia industri, itu betul-betul berkomitmen menjalankan program link and match 8+I taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Mungkin teman-teman ingat poin-poin dari link and match 8+I itu ya. Teman-teman ingat nggak poinnya apa aja? Oke, kalau lupa mungkin saya ingatkan lagi ya. Jadi program kelas industri itu sebetulnya perwujudan dari link and match 8+I, link and match taut dan sesuai 8+I antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri. Nah, 8 poin itu yang pertama adalah sinkronisasi kurikulum. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah magang guru. Yang ketiga, guru tamu. Yang keempat, PKL. Yang kelima, uji kompetensi. Yang keenam, pemberian beasiswa. Yang ketujuh, bantuan peralatan. Dan yang kedelapan adalah komitmen kuat dan resmi untuk penyerapan lulusan. Nah, itu poin dari link and match 8+I taut dan sesuai antara dunia pendidikan vokasi sama dunia industri. Nah, ketika kita menjalankan, kita sudah tanda tangan MOU, gitu. Ketika pihak dunia industri sudah tanda tangan MOU dengan pihak sekolah, SMK, itu memang mau nggak mau kita harus komitmen menjalankan poin 8+I-nya itu. Gitu. Mulai dari proses sinkronisasinya jalan nggak? Gitu. Awalnya memang dari proses sinkronisasi kurikulum gitu. Jadi kita sebagai dunia industri memang perlu ikut membedah kurikulumnya. Kalau sekarang kan udah kurikulum baru ya teman-teman ya, yaitu kurikulum Merdeka. Gitu. Banyak perubahan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Kita sebagai dunia industri harus belajar paham soal itu juga. Itu satu, sinkronisasi kurikulum. Nah, setelah sinkronisasi kurikulum, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu magang guru. Nah, guru SMK diminta magang ke tempat kita di dunia industri supaya tahu perkembangan terkini soal dunia industri itu seperti apa. Tuh. Nah, habis itu baru kita masuk ke poin ketiga, yaitu guru tamu. Baru kita sebagai dunia industri hadir ngajar di sekolah sebagai guru tamu. Nah, proses ngajarnya ini kemudian diharapkan bukan cuma sekedar berbagi ilmu saja, tapi juga bagaimana sebentar, teman-teman mau masuk, mau foto? Oke. Nah, kita nggak cuman sekedar masuk ngajar ngasih ilmu saja, tapi juga bagaimana selama proses belajar mengajar itu nuansa kerjanya itu sudah sangat kerasa. Soalnya kalau cuman kita datang ngajar ngasih ilmu saja, tapi nuansa kerjanya nggak kerasa, itu percuma. Makanya kemudian laboratoriumnya perlu disetting seperti suasana dunia industri yang beneran.
Supaya apa? Supaya ketika anak masuk, nuansanya sudah nuansa kerja. Ketika proses guru tamu berjalan, kan guru tamu lumayan nih, 50 jam per semester ya, 50 jam per semester per tingkatan. Jadi kita bakal sangat intens ketemu sama adik-adik kita, siswa SMK, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Nah, ketika misalnya proses belajarnya biasa aja, nggak ada bedanya sama kelas yang reguler. Makanya kemudian di kelas industri ini laboratoriumnya juga disesuaikan konsepnya, konsep co-working space. Jadi orang berkumpul, bisa saling diskusi, bisa saling bertukar pengalaman gitu. Jadi lebih interaktif. Kalau misalnya hanya menghadap ke satu sisi aja kan cenderung jadi pasif. Itu. Nah, ini sangat penting teman-teman untuk kita secara serius bisa berkomitmen melaksanakan kelas industri. Gitu. Jangan sampai kemudian, ini saya dapat curhatan dari beberapa teman yang lain, baik dari teman di guru ataupun teman pengusaha, ketika ada salah satu pihak kurang serius, akibatnya aktivitasnya hanya berhenti di MOU doang. Itu eman-eman, itu sayang banget kalau misalnya nggak ada follow up-nya, nggak ada follow up yang serius, akhirnya komitmennya itu berhenti di MOU doang. Setelah MOU nggak ada aktivitas lainnya, itu kan sayang banget. Tujuan kita memajukan pendidikan vokasi itu nggak jalan jadinya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu wujud keseriusan dari SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, SMK Musaga ya, Muhammadiyah 1 Purbalingga dengan PT Kombas Digital Internasional, bahwa kita memang secara serius berkomitmen untuk memajukan pendidikan vokasi di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga, khususnya di jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, mungkin di atas itu di sebelahnya logo Kombas, teman-teman bisa lihat itu adalah alur kerja admin online. Nah, alur kerja admin online-nya memang sengaja kita pasang di depan supaya siswa tuh tahu nanti setelah lulus itu mereka bakal ngapain, admin online tuh ngapain aja. Itu ada. Gitu. Jadi job desk-nya admin online itu apa saja sudah ada. Jadi anak-anak dari awal sudah tahu nanti setelah mereka lulus tuh akan ngapain. Gitu. Ini coba kita lihat. Nah, ini skemanya teman-teman untuk admin online. Yang pertama, jadi admin online itu fokusnya memang nanti ke mengurusi database. Nah, jadi fundamental admin online-nya itu ada di database, mulai dari ngurusin email, database media, database konsumen, database transaksi, dan segala macamnya. Ini materi basic yang harus dikuasai oleh admin online. Nah, setelah itu baru ada 4 penjurusan. Itu. Yang pertama, kalau misalnya tipe anak-anak halu, suka ngelamun, suka berhayal, itu nanti arahannya jadi konten kreator, karena mereka anak-anak halu itu punya imajinasi yang liar. Imajinasi itu yang kemudian diarahkan supaya bisa bikin konten yang kreatif. Nah, setelah itu ada yang kedua, bagian customer service. Itu nanti arahannya lebih ke negosiasi, penawaran, upscaling, cross-selling, segala macam. Terus ada social media management yang ngurusin akun-akun sosial media, website, dan segala macam. Media management, sampai yang terakhir itu urusan logistik, kargo, dan packaging. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, atau kalau misalnya zaman dulu disebutnya AP, Administrasi Perkantoran, atau di kurikulum K13 itu disebutnya OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, ya, yang diurusi adalah ini. Nah, ini saya kasih bocorannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mengelola jurusan MPLB, skemanya seperti ini. Nah, kenapa kok kemudian MPLB itu jadi sangat penting
karena jurusan MPLB itu akan menghandle harta karun paling berharga di dunia industri. Silakan. Nah, ini siswanya sudah mulai pada datang. Nah, silakan teman-teman. Akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini siswanya sudah mulai pada berdatangan. Oke. Tadi ya, ada satu harta karun paling berharga yang nanti teman-teman MPLB kelola, yaitu ini. Waalaikumsalam. Nah, jadi harta karun paling berharga dari dunia digital adalah database. Database ini yang akan dikelola oleh teman-teman jurusan MPLB. Selamat pagi teman-teman. Kalian kelas berapa nih? Kelas 10 MPLB 1. Oke, lihat ke sini, say hi. Hai, oke, itu aja dari saya. Bentar lagi proses belajarnya akan mulai. Sampai ketemu lagi. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tinggalkan chat di komentar, kolom komentar. Itu kalau ada pertanyaan, kalau teman-teman menyukai bisa di like dan dibagikan ke yang lain. Oke, itu aja dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.